yang dipanggil itu yang tahu, tapi mungkin bukan hari ini. Jadi mungkin bukan hari ini, kita belum tahu apakah hari Rabu, nanti kita lihat. Yang jelas prosesnya sebagaimana yang disampaikan sudah naik pada tahap penyidikan. Nah, kalau tahap penyidikan berarti sudah ditemukan adanya peristiwa pidana terkait dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Oke. Bang, dalam postingan Bang Rasman juga sempat ngomong kalau dia meragukan, mungkin agak meragukan kejujurannya Fadel. Kemarin saat diwawancara via Zoom juga, dia sampai beberapa kali bertanya ke Fadel terkait apa yang dilakukan semua ini sudah sesuai omongan yang jujur apa belum. Mungkin tanggapan Abang seperti apa sih Bang, di tengah banyaknya fakta-fakta atau bukti baru yang belum Abang keluarkan? Saya kalau itu, saya minta maaf, tidak bisa jawab karena itu menjadi hak dari rekan saya untuk menyampaikan. Yang jelas saya hanya memberikan cerita, ya. Mungkin ada yang ingat ada kejadian apa pada bulan Mei. Di bulan Mei mungkin silakan, saya hanya menyampaikan saja. Hanya di bulan Mei saja banyak kejadian, tapi coba fokus kepada minggu kedua di bulan Mei. Jadi antara minggu pertama ke minggu kedua, coba tanya ada kejadian apa. Jadi udah saya kasih gambaran ya. Minggu pertama berarti ke minggu kedua, jadi artinya antara tanggal 7-an. Coba tanyakan ada kejadian apa. Siapa tahu di situ dia semakin sadar bahwa saya mempunyai bukti yang cukup banyak. Jadi untuk menghindar, saya pikir sudah tidak mungkin, ya, karena saya selalu berbicara dengan data dan fakta yang tahu dengan peristiwa-peristiwa. Bang, apakah dugaan menyuruh untuk aborsi Bang pada bulan Mei itu? Tanya langsung, karena saya tidak bisa sampaikan, saya cuma hanya memberikan ilustrasi ada kejadian apa, coba ditanya dulu ada kejadian apa. Bang, itu saksi dari untuk dipanggil memberikan keterangan sudah ada yang dari luar negeri. Kejadiannya kapan? Yang katanya mau dipanggil sebagai saksi. Kira-kira yang kemarin bersama Loli saat di UK Bang. Ya. Kejadiannya di Jakarta. Kejadiannya berawal di bulan Maret. Udah. Saya cuma ngasih ilustrasi itu saja. Jadi relevansinya nggak ada. Tapi kalau disuruh jalan-jalan ke Indonesia, sah-sah saja. Nggak ada yang bisa melarang orang untuk jalan-jalan ke Indonesia. Jadi Bang mengira kalau saksi dari luar negeri itu tidak cukup ada relevansinya? Nggak ada relevansinya. Jadi pidana itu yang menjadi saksi itu yang melihat dan mengetahui adanya sebuah peristiwa pidana. Peristiwa pidananya itu antara bulan Maret sampai bulan Juni. Oke. Bang Rasman juga memberikan surat meminta bantuan kepada DPR, menyuratkan kepada DPR RI, mungkin seperti apa Bang tadi Bang? Menyuratkan kepada DPR RI untuk kasus ini seperti apa? Itu hak dia untuk berkirim surat kemana saja. Nggak ada, bagi saya tidak pernah mau mempersoalkan. Cuma bagi saya hanya fokus kepada prosesnya, di mana dalam minggu ini doain saja proses berjalan dan segera akan semakin titik terangnya semakin jelas. Nanti kita lihat saja. Jadi mau melakukan apa saja dalam rangka dia melakukan pembelaan, boleh-boleh saja, nggak ada yang melarang. Tapi saya pikir para anggota dewan, para legislator itu orang-orang yang ahli di bidang hukum di Komisi 3, tahu lah ini persoalan apa. Bang, tadi yang Abang bilang berarti Abang tadi bilang udah penyidikan itu kapan Bang udah naik sidik? Penyidikannya itu minggu kemarin mungkin. Minggu kemarin udah naik sidik ya Bang? Bang, tadi Abang bilang pastinya tanya ke ke penyidiknya atau humasnya. Bang, kembali ke pemanggilan tadi, Kaniki sendiri sama Abang sudah dapat surat dari kepolisian untuk hadir? Saya coba cek Niki ya, saya belum cek. Saya hari ini belum berkomunikasi secara maksimal untuk menanyakan panggilan. Dilihat dari sosial medianya Kaniki juga, kayaknya Kaniki juga siap banget Bang untuk
menjadi saksi besoknya untuk Oh hadir? iya, dia pastilah sebagai seorang ibu di mana saat ini dia lagi berjuang untuk mencarikan keadilan buat anaknya. Jadi jangan salah, apa yang dilakukan Nikita itu dalam rangka untuk melindungi anaknya, untuk menjaga anaknya, untuk memberikan keadilan buat anaknya. Caranya harus ada proses hukum. Seperti itu. Jadi supaya semua paham. Niki tidak mungkin akan membuangkan waktunya hanya sekedar untuk rame-rame ini. Ini ada jalan untuk menyelamatkan anaknya harus dengan cara seperti ini. Jalan untuk bisa memberikan keadilan buat anaknya harus dilakukan dengan cara seperti ini. Membuatkan laporan, meminta perlindungan secara hukum dengan membuat laporan polisi seperti itu. Bang, tadi kejadian 9 Abang sempat bilang juga kejadian di minggu kedua di bulan Mei ini, apakah kejadian ini juga adalah salah satu poin yang dilaporkan oleh NM sendiri ke Polres Jakarta Selatan atau poin baru, Bang? Ya. Jadi kalau laporan itu pasti ilustrasi dari awal bulan sampai akhir bulan. Tapi pada detik-detik titik krusialnya kejadian pada hari apa itu ada di BAP dan orang yang menyampaikannya sudah diperiksa. Bang, ini laporan ini kan upaya dari Niki untuk anaknya ya Bang. Artinya Niki sempat berniat untuk menerima calon cucunya Bang. Karena kan ada dugaan aborsi sendiri, Niki juga meyakini Bang. Kenapa? Niki kan meyakini ini adalah aborsi nih Bang. Artinya dari Niki juga menerima nih Bang kehadiran cucunya sejatinya gitu Bang. Pertanyaannya mungkin nggak ada relevansinya dengan perkara. Perkara itu kejahatan terhadap anak di bawah umur. Artinya yang melakukan itu patut diduga telah melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Anaknya bernama Laura. Jadi nggak ada antara A, persoalannya A, pertanyaannya ke Z. Jadi nggak nyambung. Bang, mau nanya soal nasib Loli setelah Nanti ke penyidik aja lah. Atau langsung ke mana, ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Apakah Ya, Nikita udah nyamperin, Saya nggak boleh sampaikan apapun sekarang. Nikita udah nyamperin Laura di tempat aman itu Bang atau seperti Bang? Saya saat ini tidak boleh menyampaikan informasi apapun karena Anda sudah mengetahui sendiri ada oknum-oknum yang lagi mencari dia. Bang, ini nanti apakah akan